Nadiem Makarim lagi, Nadiem Makarim lagi. Nah, kita bahas tentang Nadiem Makarim ya. Dia kan minta tuh, apa tuh namanya, pihak hukum yang berwenang untuk mengawasi kinerja dia ya kan. Nah, diundanglah sama Nadiem Makarim ya kan. Bukannya ditunjukin jalan yang lurus, malah dijadiin tersangka ya kan. Berarti ini penegak hukumnya ini karakternya tuh kayak guru Konoha. Nah, kenapa nasib guru Konoha bobrok? Karena akhlaknya juga bobrok gitu. Berarti penegak hukumnya ini sama kayak itu apa namanya, Roy Suryo, oknum peneliti ya kan. Yang orang Jokowi entah siapapun itu, kalau kuliah ya niatnya kuliah. Mana tahu kalau ada yang palsu-palsu tuh, mana tahu kalau sistemnya instansinya yang salah ya instansinya toh yang dihukum. Kenapa Jokowi yang nggak tahu apa-apa dihukum ya kan. Nah, jadi bukannya Roy Suryo itu mendidik, ini loh benernya, yang bener tuh begini, yang begini-begini gitu, malah sibuk membuktikan kalau orang lain tuh salah ya kan. Jadi penegak hukumnya buta, gimana mau ngawasi ya orang penegak hukumnya aja buta. Nih videonya nih ya. Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Bayangkan betapa sedihnya dan terkejutnya saya waktu mengetahui dua institusi yang telah saya undang untuk mendampingi ternyata malah yang memenjarakan saya dan lalu melegitimasi kerugian negara. Tidak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Gak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Nurut aja dah sama masyarakat ya kan, itu benar itu kata masyarakat. Bayangkan betapa sedihnya dan terkejutnya saya waktu mengetahui dua institusi yang telah saya undang untuk mendampingi ternyata malah yang memenjarakan saya dan lalu melegitimasi kerugian negara. Dijarah rumah kita ya kan. Halo. Iya. Hari ini tadi baru ada saksi ahli dari jaksa yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dan ini suatu hal yang untuk saya begitu membingungkan dan mengejutkan. Sekarang bayangkan jadi saya. Ini adalah pengadaan di mana kita mengundang kejaksaan untuk memonitor dan mengawasi dari awal sampai akhir. Bahkan di ruang di mana PPK itu mengklik pengadaan, ada jaksa untuk mendampingi. Saya pun tidak terlibat dalam proses itu, tapi kejaksaan mengawasi. Tiba-tiba saya ditahan oleh institusi yang melakukan pengawasan terhadap pengadaan tersebut yang kami undang. Udah begitu, kami yang mengundang BPKP untuk mengaudit seluruh proses pengadaan ini, bukan sekali saja, 2 kali di tahun 2023-2024. Dan laporannya itu tebal, ada ratusan halaman menyebut bahwa tidak ada ketidaktepatan harga, tidak ada ketidakwajaran harga. Itu di 2023 dan 2024. Tiba-tiba saya ditahan oleh kejaksaan. Setelah itu keluar lagi laporan daripada BPKP, dibilang ada kemahalan harga laptop totalnya sebesar 1,5 T. Bayangkan betapa sedihnya dan terkejutnya saya waktu mengetahui dua institusi yang telah saya undang untuk mendampingi ternyata malah yang memenjarakan saya dan lalu melegitimasi kerugian negara. Padahal fakta di persidangan sudah terbuka terang benderang. Harga Chromebook 5,6 juta dibelinya. Sedangkan harga pasar sesuai saksi dari kejaksaan itu 5-7 juta. Jadi sudah di bawah harga pasar. Jadi tidak ada kerugian negara, tidak ada kasus pidana korupsi. Inilah suatu hal yang sangat menyedihkan buat saya, tapi saya masih optimis. Saya melihat masih ada harapan di negeri ini. Saya melihat Komisi 3 sudah banyak atensinya terhadap kasus-kasus yang banyak mengusik hati nurani
dengan berbagai macam anomali dan kejanggalan dalam kasus-kasus tersebut. Jadi itu memberikan saya harapan, dan saya harap keadilan itu masih ada artinya di negara ini. Saya nggak tahu apa dosa saya. Iya, saya tidak tahu apa kesalahan saya tidak tahu kenapa saya dalam situasi ini, tapi saya masih optimis bahwa negara ini berdasarkan azas keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Mohon doanya. Ya gimana mau mengawasi ya kan? Penegak hukumnya aja buta sama hukum ya kan. Ini Nadiem salah apa enggak tahu ya kan. Gimana mau menunjukkan jalan lurus, orang dia aja nggak tahu jalan lurusnya itu di mana. Ada penegak hukum. Apa aku harus kuliah hukum ya? Biar nunjukin gitu hukum Allah. Lah penegak hukumnya aja prinsipnya gini, kedaulatan di tangan rakyat. Nah, hukum di tangan rakyat kata dia, daripada rumahku dijarah ya kan, nah, mending nurut sama rakyat dibanding aku dikatain diktator kayak Soeharto ya kan. Nah, mending nurut sama rakyat. Kata nurut Nadiem salah, ya udahlah salah kata dia. Terus gunanya kau sekolah tuh ngapain gitu, kau tuh sekolah tuh ngapain gitu, ya kan. Nah ini lagi nih si Ibrahim Arif, kasiannya. Itu loh koruptor sebenarnya itu loh. Mas bahkan bukan konsultan Kementerian Pendidikan waktu itu, konsultan yayasan yang kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Betul. Wow. Saya kan bukan ASN ya. Yeah. Sepanjang persidangan terungkap bahwa ya non ASN harusnya nggak boleh dimasukin SK sepihak kayak gitu. PPK-nya kena nggak Mas Ibas? PPK-nya nggak kena. Padahal sorry tapi PPK-nya nggak kena. PPK nggak kena, padahal udah terungkap di persidangan dia memang nerima aliran dana, mengkondisikan dengan vendor. Dia bebas. Saya yang dituntut 22,5 tahun penjara. Padahal keputusan penggedaan semuanya itu ada di tangan PPK loh. Bilangnya mereka udah mengembalikan uang yang mereka terima. Mereka nerima uang. Mereka nerima uang. Ada yang sampai miliaran, Mas. Dan karena dikembalikan. Mereka nggak semua juga dikembalikan gitu. Dikembalikan. Dan mereka udah mengaku nerima uang. Mereka ngaku terima uang. Nggak ditangkap. Gimana bisa seseorang yang mengorbankan gaji 2-3 kali lebih lipat, menolak pekerjaan Facebook di Inggris, mengorbankan dirinya untuk mengabdi kepada negara, itu bisa mengalami tuntutan dan potensi hukuman yang hampir terus maksimum. kalau yang menerima suap itu petugas PPATK-nya, kenapa Nadiem yang ditangkap, kenapa Ibrahim Arif yang ditangkap ya kan. Mau dibalik mau nggak, ke intinya dia tuh menerima suap ya kan. Api yo identitas itu yo, identitas petugas PPATK yang terbukti menerima uang suap yo. Api yo keluarganya yo, penasaran aku sama karakter keluarganya itu gimana gitu. Api yuk sekolahnya di mana? Penasaran aku sekolahnya tuh di mana? Karakter guru-gurunya gimana gitu. Semoga Ibrahim Arif dan Nadiem Makarim selamat ya. Semoga nggak senasib dengan Nabi Isa gitu. Ya kan, masa orang baik layak dihukum kan nggak bener ya kan. Cuman kalau pesanku buat istri Nadiem Makarim, ya semoga sabar ya. Seharusnya istrinya Nadiem Makarim tuh seneng gitu. Kenapa seneng? Kan suaminya pilihan Tuhan ya kan, utusan Tuhan ya kan, pilihan Tuhan, anak Tuhan gitu. Jadi kalau dia kan baik, kalau dia menanggung dosa-dosanya orang baik ya seharusnya begitu kan. Memang tugasnya orang baik menanggung dosanya orang lain kan. Nah itu pesan khusus buat istrinya Nadiem Makarim. Semoga nggak ada lagi ya anak bangsa yang tersesat. Oke? Semoga nggak ada lagi anak bangsa yang menanggung dosa orang lain. Tapi kalau senang menanggung dosa orang lain ya mau gimana lagi ya kan. Dia kan cuma mencontoh ajaran Yesus.